Assalamualaikum warga YouTube. Dalam ajaran Islam, kemunafikan atau nifak adalah salah satu sifat yang sangat dibenci Allah. Kemunafikan bukan sekedar keburukan moral biasa, tetapi penyakit hati yang dapat merusak individu, masyarakat, dan bahkan tatanan sosial yang lebih luas. Secara bahasa, munafik berasal dari kata mahfaqah, yaitu tempat keluar masuknya binatang, sehingga menyeratkan seseorang yang memiliki dua pintu, dua wajah, dan dua sikap yang saling bertentangan. Pada dasarnya, seorang munafik menampilkan satu sisi yang baik di hadapan manusia, tetapi menyembunyikan sisi lain yang berlawanan di dalam hati. Inilah sebabnya, nifak disebut sebagai penyakit batin yang sangat berbahaya, karena ia tidak selalu tampak di permukaan. Dalam Al-Quran, pembahasan tentang munafik bahkan sangat banyak, menandakan betapa seriusnya ancaman sifat ini. Salah satu ayat yang paling sering dikutip adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 8 dan 9. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal sebenarnya mereka bukan orang-orang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Ayat ini menggambarkan inti dari kemunafikan, yaitu ucapan yang tidak sesuai dengan keyakinan, penampilan tidak sesuai dengan batin. Dan dari sinilah kita melihat bahwa nifak bukan hanya tentang perilaku, tetapi juga tentang kerusakan akidah yang berbahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan yang jelas tentang tanda-tanda kemunafikan melalui hadis yang sangat masyhur. Beliau bersabda, tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila berjanji, ia mengingkari, dan apabila dipercaya, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat-sifat ini menjadi indikator yang sangat mudah dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun seseorang tidak serta-merta disebut munafik besar atau yang mengeluarkan diri dari Islam, namun sifat-sifat kemunafikan kecil ini tetap merupakan perbuatan dosa yang harus dihindari. Hadis ini dicintai para ulama sebagai sarana mengingatkan umat Islam tentang pentingnya integritas dan kejujuran. Jika kita menelaah ciri-ciri orang munafik di dalam Al-Quran dan hadis, setidaknya ada beberapa aspek besar yang sering disebutkan ulama sebagai pembeda antara orang beriman dan orang munafik. Berikut adalah ciri-ciri tersebut beserta penjelasannya. Ciri paling utama dari orang munafik adalah ketidaksesuaian antara apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka yakini. Dalam konteks kehidupan modern, hal ini dapat terlihat pada seseorang yang menampilkan identitas dan sikap religius di hadapan masyarakat, namun diam-diam melakukan kebiasaan yang bertentangan dengan itu. Orang seperti ini tidak benar-benar jujur, baik kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri. Salah satu bentuk paling umum adalah memuji orang lain di depan, tetapi merendahkan atau membicarakan keburukannya di belakang. Berikutnya adalah berdusta. Berdusta merupakan salah satu sifat yang sangat dicela dalam ajaran Islam. Bukan hanya sebagai maksiat, tetapi sebagai pintu masuk menuju kemunafikan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah berbohong ketika berbicara. Di era modern, bentuk kebohongan bisa hadir dalam berbagai cara, seperti manipulasi data, penyebaran informasi palsu atau hoax, pencitraan palsu di media sosial, atau sekadar melebih-lebihkan suatu hal untuk mendapatkan pujian. Setiap dusta membawa konsekuensi spiritual, karena perlahan-lahan akan mengeraskan hati. Orang yang terbiasa berdusta akan semakin jauh dari cahaya keimanan. Bahkan dalam kehidupan sosial, kebohongan menciptakan ketidakpercayaan yang dapat merusak hubungan dan persahabatan. Kemudian ciri selanjutnya adalah mengingkari janji. Mengingkari janji adalah tanda kemunafikan yang sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berjanji tetapi tidak berniat menepati adalah salah satu ciri yang telah disebutkan Rasulullah dalam hadis sebelumnya. Bahkan ulama menjelaskan bahwa jika seseorang telah punya niat
dari awal untuk tidak memenuhi janjinya, maka ia telah terjatuh dalam dosa yang besar. Dalam konteks profesional, mengingkari janji dapat berupa tidak memenuhi komitmen pekerjaan, mengubah kesepakatan secara sepihak, atau sengaja menunda-nunda kewajiban. Ketika hal ini menjadi kebiasaan, kepercayaan akan hancur, dan hubungan tidak lagi memiliki fondasi yang kuat. Islam menekankan bahwa seorang mukmin adalah orang yang kukuh dalam janjinya, karena janji adalah amanah. Ciri munafik yang terakhir adalah mengkhianati amanah. Amanah adalah salah satu nilai tertinggi dalam ajaran Islam. Banyak ulama mengatakan bahwa agama seseorang dapat diukur dari bagaimana ia menjaga amanah. Sebaliknya, mengkhianati amanah adalah tanda jelas dari kemunafikan. Amanah tidak hanya berupa harta, tetapi juga tanggung jawab, posisi jabatan, rahasia, atau bahkan sekadar kepercayaan orang lain. Pengkhianatan amanah dapat terjadi di rumah, di kantor, di sekolah, di dalam organisasi, dan dimanapun seseorang diberi tanggung jawab. Dalam masyarakat, ketika amanah tidak dijaga, maka terjadilah kekacauan. Korupsi meningkat, ketidakadilan terjadi, dan kepercayaan publik yang hilang. Itulah sebabnya Islam memberi perhatian yang besar terhadap amanah. Al-Quran sering menggambarkan orang munafik sebagai pihak yang membuat kerusakan di bumi, namun menganggap dirinya pembawa perdamaian. Mereka memecah belah, memfitnah, menyebarkan isu, dan mengadu domba. Tindakan seperti ini sangat merusak tatanan sosial. Dalam era sosial modern, sifat ini tampak pada mereka yang menyebarkan hoaks, memprovokasi kelompok tertentu, atau menciptakan konflik demi keuntungan pribadi. Rasulullah SAW memperingatkan bahwa orang seperti ini sangat berbahaya, karena mereka merusak bukan dengan senjata, tetapi dengan ucapan dan perilaku. Mereka tampak lembut dan meyakinkan, tetapi di balik itu menyimpan niat yang buruk. Oleh karena itu, Islam mengajarkan filter dalam bergaul, berhati-hati dalam memilih teman, dan tidak mudah percaya pada suatu informasi. Sebagai penutup, memahami ciri-ciri orang munafik sangat penting untuk dijadikan cermin diri, bukan untuk menghakimi orang lain. Islam mengajarkan agar setiap muslim terus melakukan introspeksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Sifat-sifat kemunafikan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi tumbuh dari kebiasaan kecil yang diabaikan, seperti sedikit berbohong, sedikit ingkar janji, sedikit bermain-main dengan amanah. Jika dibiarkan, ia akan berubah menjadi penyakit yang menggerogoti keimanan. Dengan memahami ajaran Al-Quran dan hadis, kita dapat menjaga diri untuk tetap berada di jalan yang lurus, memperbaiki hati, dan membangun hubungan sosial yang penuh amanah serta kejujuran.